ingin berbagi kabar juga ya yang membahagiakan juga buat kami. Jadi teman-teman ini kan mereka ini sebenarnya awalnya produknya adalah keripik buah dan sayur dari oat, dicampur dengan oat. Kemudian ketika kami akan berangkat ke sayur yang di November bulan kemarin di Jakarta, kita tuh ikut kompetisi. Jadi itu adalah inovasi tentang makanan gitu ya. Dan di sana itu international competition karena kita tuh bersaing dengan industri yang ada dari Korea, ada dari Malaysia, ada dari Filipina juga. Jadi industrinya cukup besar gitu ya. Dan teman-teman ini ingin mengangkat apa sih value dari negara Indonesia yang bisa kita kenalkan, karena ini kita bermainnya inovasi di kancah internasional. So kalau Korea bisa membanggakan kimchi, kenapa kok kita ini nggak bisa membanggakan makanan khas dari Indonesia seperti itu. Jadi itu adalah spiritnya. Nah sehingga dari awalnya keripik yang mereka buat dari awalnya itu strawberry ya, strawberry ada nanas, kemudian ada sama jagung. Nah, kemudian kita mencoba berpikir apa yang unik ya. Nah, kita berpikir adalah pakai sayur asam. Karena sayur asam kan cukup asam itu kan segar. Jadi orang kalau makan itu kan oh ya bisa terus nambahkan. Kalau kecut itu kan akan menstimulasi gitu kan ya. Jadi akhirnya teman-teman ini mengide untuk kita juga berpikir bahwa kita harus develop produk yang khas Indonesia yang rasanya sayur asam. Dan uniknya, keripik ini juga dibuat dari sayurnya sayur asam. Jadi kita tidak membuang seratnya sama sekali. Jadi semua sayur seperti labu siam, kemudian ada jagung, kemudian ada kubisnya, itu kita hancurkan semuanya, kita campur dengan bumbu-bumbu dan kita buat itu menjadi keripik. Dan ini tidak digoreng sehingga kalau tidak ada minyak itu akan lebih tidak terlalu enak gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah untuk dimakan dan diterima konsumen. Jadi itu sih spiritnya. Dan pengolahan ini juga kita tuh juga berharap kayak biasanya kalau kita ke pasar itu ada sayur yang mulai layu sebenarnya itu masih bisa dimakan gitu ya. Itu mulai layu kayak kubisnya karena itu masih bagus sebenarnya untuk dimakan. Kadang orang malas karena udah layu itu kan nggak segan, nggak apa, kalau orang jual juga nggak enak. Nah sayur-sayur seperti itu sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk di sini. Jadi itu juga salah satu goalnya kita memanfaatkan sayur-sayuran khas dari Indonesia. Keripik sayur asam. Nah, keripiknya itu juga ada tambahan sama oat. Untuk latar belakangnya sendiri, karena di Indonesia sendiri kan orang-orang sering nyemil ya. Kayak kalau misalkan habis makan, biasa sore-sore sukanya nyemil gitu. Kayak hobi orang Indonesia kan nyemil. Terus biasanya paling seringnya nyemilnya itu apa? Nyemilnya keripik. Makan sama nasi juga biasa sama keripik, kerupuk gitu kan. Nah, oleh karena itu kita juga berpikir kayak, kenapa kita nggak buat cemilan aja? Cemilan berbentuk keripik dan berbahan dasar dari sayur-sayuran gitu kan. Nah, kami juga ingin mengangkat kayak budaya Indonesia sekalian, kayak kita pikir apa ya keripik yang kemungkinan orang-orang ini belum pernah buat gitu kan, belum pernah terpikirkan. Jadi kami pikir kayak, oh kayaknya sayur asam menarik nih. Sayur asam kan rasanya juga ada yang asam-asamnya, seger-segernya, juga gurih gitu. Jadi kayak pencampuran antara semua rasa itu ada dalam sayur asam. Makanya kami kepikiran untuk coba buat keripik sayur asam. Dan inovasinya juga kami menambahkan oat. Kenapa? Kayak supaya cemilannya juga bisa tinggi serat, bisa lebih mengenyangkan. Karena oat juga mengandung serat kayak gitu. Untuk kelebihannya sendiri, produk kami ini nggak digoreng. Kan biasa keripik, kerupuk di luar sana kan digoreng atau mungkin di vacuum frying atau apa. Kalau produk kami itu kami keringkan menggunakan dehydrator. Jadi nggak menggunakan minyak sama sekali. Dan kita juga ada tambahan oat, jadi tinggi serat. Dan untuk kandungannya sendiri kan menggunakan sayur-sayuran, dan sayur-sayuran sendiri juga merupakan bahan makanan yang tinggi akan serat. Jadi produk kami ini tinggi akan serat kayak gitu. Untuk produk kami sendiri juga sudah diuji lab, sudah ada nutrition fact-nya di kemasannya. Kami sih cukup merekomendasikan kepada mereka, soalnya kan juga kandungan-kandungannya juga alami, untuk kandungan-kandungan sayur dan lain-lain itu juga low kalori, jadi cocok banget. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri, itu awalnya sayur-sayurnya kami kumpulkan dulu, terus kami rebus hingga matang, lalu sayur-sayurnya nanti kami dicampurkan sama oat juga, dihaluskan menggunakan blender, lalu kami masukkan ke dalam panci, dicampur sama bumbu-bumbu rahasia kami, dan ada juga asam jawa, ada juga gula merah, dan itu kami campurkan semua, diaduk, lalu dipanaskan hingga mengental. Nah, saat puree itu udah mengental, kami akan melakukan proses pencetakan. Setelah proses pencetakan itu, lalu dikeringkan di dehydrator.
Untuk sekarang produk kami juga kami udah pasarkan ada di Shopee, lalu biasanya kami melakukan open pre-order melalui sosial media, mungkin dari Instagram atau share-share lewat grup chat WA, seperti itu. Legalitas sendiri kami udah ada PIRT dan halalnya. Dan untuk prosesnya juga kami lagi proses dalam patennya juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.